Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Astagfirullahaladzim ya ahlal darbi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nabati wa ya ahlal umur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di masjid, sama-sama kita niat i'tikaf. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana bersama Rasulullah SAW, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum, dan ketika kalian wahai Bani Israel membunuh nafsan seseorang, fadara'tum, kemudian kalian bersengketa, aita khasumtum, kalian saling bertengkar, wa tadafa'tum, dan saling mengelak, fiha, di dalam nafsan atau orang tersebut. Siapa yang membunuh saling mengelak. Wallahu, adapun Allah, mukhrijum adalah ay mudhirun, menampakkan, ma, pada sesuatu, kuntum taktumun, yang kalian menyembunyikannya, ay min amriha, dari urusan jiwa tersebut. Siapa yang bunuh, mereka sembunyikan itu dan Allah akan menampakkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah awal cerita kenapa kaum Bani Israel saat itu disuruh menyembelih sapi yang sudah dibahas di depan. Jadi awal ceritanya mereka disuruh menyembelih sapi itu apa? Ada seorang laki-laki yang sangat kaya raya di kaum Bani Israel. Nah, si laki-laki ini mandul alias tidak punya anak. Akhirnya kerabat-kerabatnya pengen mendapatkan warisan dari laki-laki tersebut. Setelah itu ada satu anak dari saudaranya alias keponakannya. Ini nyusun rencana. Kalau bahasa sekarang itu anak angkatnya ini. Nah, si anak ini, keponakannya ini nanti akan digadang-gadang yang mewarisi harta yang banyak tadi itu. Lah niku yang kaya niku wis tuwa ya mati-mati. Akhirnya si ponakan ini atau anak angkatnya ini nggih enggak sabar nyusun rencana gimana pamannya yang kaya raya ini biar cepet mati. Akhirnya fakotalahu, dibunuh itu paman. Setelah dibunuh, si ponakan ini
berusaha bagaimana supaya tidak ketahuan. Akhirnya jenazah dari pamannya ini dibawa sama dia, dibantu teman-temannya, di malam hari dibawa, ditaruh di pintu gerbang desa sebelah. Kaum Bani Israel itu kan terpecah menjadi beberapa suku. Nah ini dia taruh sama teman-temannya di pintu gerbang desa sebelah, sehingga nanti biar mereka yang tertuduh membunuh pamannya. Setelah demikian rupa aman, malam-malam tidak ada yang tahu. Pagi-pagi mereka orang-orang yang berada di desa itu gempar, kaget ada mayat di depan gerbang. Akhirnya geger sampai si ponakan itu beserta seluruh keluarganya, mereka datang dan tampil seakan-akan tidak tahu, nuntut, wah ini yang bunuh berarti kalian karena berada di dekat desa kalian. Ini si ponakan ini termasuk satu orang yang paling semangat dalam menuduh penduduk desa sebelah tadi itu. Maka terjadi cekcok di situ. Sampai akhirnya desa yang dituduh itu penduduknya, karena memang mereka nggak ada satupun yang merasa membunuh, mereka tidak terima. Kami nggak tahu ada mayat di depan desa kami tidak tahu siapa yang bunuh, kami tidak tahu. Kemudian yang keponakan beserta desa orang-orang yang berada di desanya juga, yang bunuh itu berarti kalian, ini di desa kalian. Akhirnya dua kelompok besar ini hampir saja perang, sudah menghunus pedang semuanya. Yang satu dituduh membunuh, yang satunya tidak terima karena merasa ada keluarganya yang dibunuh, ditemukan mayitnya di dekat desa tersebut. Akhirnya mau perang ini, sudah ngangkat senjata. Mereka mengatakan, antum wallahi qataltum sahibana, kalian tidak ada lagi orang ini di dekat desa kalian, sumpah demi Allah kalian pasti ini yang membunuh. Maka mereka menjawab, la wallah, sumpah demi Allah bukan kami. Cekcok sampai hampir perang. Akhirnya sudah mau tembur itu, ada yang menasihati, kalian ini gimana? Ada Nabi Musa kok mau perang? Enggak malu apa sama Nabi Musa? Ataqatiluna wa fikum nabiyullah. Apakah kalian ini mau bertempur berperang padahal di depan kalian masih ada Nabi Musa yang hidup? Itu Nabi Musa ada, ayo kita selesaikan ke sana, jangan perang malah nanti banyak korban. Akhirnya udah mau perang itu, mereka saling ngerem dan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka mengatakan, hada qatiluna baina adhurihim wa hum wallahi qataluh. Wahai Nabi Musa, ini orang yang terbunuh ini dari desa kami ini ditemukan di depan desa mereka, maka sudah jelas pasti penduduk desa tersebutlah yang membunuh. Penduduk desa tersebutlah pasti ada salah satu dari mereka yang telah membunuh. Maka desa yang tertuduh tadi itu mereka juga menjawab, la wallahi ya Nabi Allah turiha alaina, sumpah demi Allah wahai Nabinya Allah, wahai Nabi Musa, bukan kami yang membunuh, tapi itu pasti ada yang membunuh orang lain dan diletakkan di dekat desa kami. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi sebagaimana cerita yang ada di depan. Sapinya usianya berapa, warnanya apa, dan seterusnya. Terjadilah peristiwa pertanyaan tentang sapi yang begitu detail sehingga akhirnya mereka sendiri yang menjadi berat. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan menampakkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Udah, sekarang Allah memerintahkan kalian untuk cari satu sapi. Nanti Allah akan menampakkan apa yang disembunyikan. Sebetulnya siapa yang membunuh? Satu, siapa yang membunuh nanti akan ditampakkan oleh Allah. Sekarang cari sapi satu dulu. Kemudian yang kedua, Allah akan menampakkan bahwasanya mereka kaum Bani Israel itu kebanyakan mereka banyak yang ingkar dengan hari kebangkitan. Jadi di kaum Bani Israel itu banyak yang mengingkari hari kebangkitan. Orang itu kalau sudah mati dihidupkan lagi benar apa enggak ya? Itu banyak yang ragu. Maka dari peristiwa ini nanti Allah akan tampakkan siapa pembunuhnya, sekaligus Allah akan tampakkan bagaimana Allah itu maha mampu bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Nanti akan ditampakkan. Nah, setelah mereka mencari sapi dengan susah payah sampai ketemu sapi yang kemarin itu dibeli dengan harga yang begitu mahal itu, akhirnya sapi itu pun disembelih. Setelah disembelih, maka apa yang akan dilakukan mereka? Maka mereka menunggu instruksi dari Nabi Musa alaihissalam yang akan diterangkan di ayat setelahnya. Nah, dari cerita ini dapat diambil pelajaran bahwasanya bahaya dan bagaimana besarnya fitnah dunia. Dunia, harta itu bisa menjadi fitnah yang sangat besar sehingga menjadikan orang itu lupa daratan, keponakan, bahkan jadi anak angkat, wis koyo anake dhewe. Tapi gara-gara pengen cepet jadi pewaris, ini si pamannya ndak mati-mati, akhirnya dibunuh. Gara-gara pengen cepet-cepet jadi orang kaya, pengen cepet-cepet mewarisi semua harta. Karena itu Nabi SAW di dalam banyak hadis, diantaranya beliau bersabda, la tuftahud dunya ala ahadin illa alqallahu bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Tidaklah dibuka dunia untuk seseorang, untuk satu kaum, kecuali Allah menimpakan kepada mereka permusuhan, kebencian sampai hari kiamat. Ini warning dari Nabi. Kalau sudah urusan dunia, duit, jabatan, pengaruh, dan seterusnya, popularitas dan seterusnya, itu semua bisa menjadikan permusuhan, kedengkian di antara umat manusia sampai hari kiamat tidak akan mandek. Kalau sudah urusannya itu urusan duniawi, urusan uang, urusan yang semuanya itu bersifat duniawi, itu nanti bisa menjadikan permusuhan, bahkan bukan hanya 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ila yaumil qiyamah kata Rasulullah. Bisa sampai musuh-musuhan sampai di kiamat. Berapa banyak orang yang dulunya napa niku sahabat karib atau bahkan saudara kandung, gara-gara urusan dunia tidak diselesaikan dengan baik-baik, akhirnya jadi permusuhan seumur hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Benar sekali yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan khutbah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkhutbah, disebutkan di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
terakhir khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saat itu beliau mengatakan apa? Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di, walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha fatagtadilu fatahlaku kama halaka man kana qablakum. Inni lastu akhsha alaikum, sesungguhnya aku tidak khawatir atas kalian an tusyriku ba'di, kalian syirik keluar dari agama Islam. Enggak, bukan itu yang aku khawatirkan. Jadi kekhawatiran Nabi kepada umatnya bukan masalah syirik atau umat Islam ini nanti akan banyak yang keluar dari agama Islam. Enggak, Nabi tidak khawatir itu. Nah, Islam ini bahkan semakin banyak. Lebih-lebih itu di negara barat mereka banyak yang masuk Islam. Islam itu tidak akan berkurang sampai habis, tidak ada. Akan terus berkembang, terus bertambah. Bahkan survei dunia saat ini, agama yang paling banyak dianut oleh pengikut-pengikut baru, paling banyak pengikutnya diminati oleh manusia adalah agama Islam. Agama yang peningkatan pengikutnya paling banyak di dunia, yaitu agama Islam. Makanya Nabi tidak khawatir, aku tidak khawatir kalian kembali kufur, keluar dari agama Islam, bukan itu yang paling aku khawatirkan. Tapi apa? Walakin akhsha alaikumud dunya, tapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Antana fasufiha, kalian saling berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Fataqtatilu fatahlaku kama halaka man kana qablakum. Lantas kalian pun sampai saling membunuh, saling menyingkirkan, dan kalian menjadi orang yang binasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu binasa sebab dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Orang kalau sudah tergila-gila dengan dunia, maka dia akan lupa daratan. Bahkan ini tadi keponakan anak angkat sendiri membunuh ayah angkatnya atau pamannya, dan banyak kasus-kasus yang seperti itu kita lihat zaman sekarang. Ada suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak minta HP nggak dikasih sampai bunuh ayahnya. Ada anak kecil yang nggak salah gara-gara mecahkan piring atau apa dibunuh. Ya Allah, gara-gara dunia semuanya. Karena itu boleh kita mencari dunia, tapi jangan sampai kita cinta alias tergila-gila terhadap dunia. Orang itu kalau sudah tergila-gila terhadap dunia, maka dia lupa daratan. Bahkan dia akan dengan mudah membunuh dan menyingkirkan orang yang dianggap menghalanginya. Bahkan walaupun seperti cerita ini tadi, pamannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena itu disebutkan ad-dunya syamilat jami' amalin nafs. Yang dimaksud dunia itu bukan hanya uang, bukan hanya harta, tapi juga termasuk wanita dan juga termasuk kedudukan. Waljah, kedudukan. Yang dimaksud kedudukan itu bukan hanya kedudukan presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala desa, dan lain-lain. Yang dimaksud kedudukan yang termasuk dunia bukan hanya itu, tapi kedudukan yang lain seperti popularitas, pengen terkenal, pengen punya pengaruh, pengen punya pengikut banyak, pengen punya murid banyak, pengen punya ini, punya itu, punya nama harum di masyarakat dan seterusnya. Itu semua termasuk daripada bagian dunia. Kadang-kadang gara-gara itu semua lupa daratan, bahkan pengen menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang banyak pembunuhan, baik secara terang-terangan, bunuhnya pakai sajam, senjata tajam, naudzubillah, ataupun secara sembunyi-sembunyi, bunuhnya pakai senjata gaib. Itu juga banyak seperti itu terjadi, naudzubillah. Seakan-akan nyawa itu tidak ada harganya, padahal sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang beriman.
Tapi karena ambisi duniawinya tadi itu, akhirnya dia berusaha untuk menyingkirkan orang yang dianggap menghalangi. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu pernah menyebutkan betapa bahayanya orang yang berani menghilangkan nyawa sesama. Beliau pernah bersabda, kullu dzambin asallahu ayyughfirah illa man mata musyrikan aw man qatala mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa itu maka semoga Allah mengampuninya. Barangkali Allah mau mengampuninya kecuali satu, orang yang mati musyrik, tidak bawa iman, tidak bisa diampuni, di neraka selamanya. Yang kedua, orang yang mati dia pernah membunuh orang yang beriman sengaja, padahal tidak salah. Bunuh orang dengan sengaja padahal tidak salah, baik secara terang-terangan senjata tajam ataupun secara diam-diam senjata gaib. Senjata gaib itu apa? Wes boten ngerti, gak perlu ngerti. Pokoknya dia niat membunuh, dia benar-benar apa itu ingin menghabisi. Maka tadi ada dua dosa yang sangat berat, satu syirik, dua membunuh orang yang beriman. Waliyadzubillah min dzalik. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'adda lahu 'adaban 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang membunuh orang yang beriman sengaja, maka fajazaa'uhu jahannam, balasannya dia akan masuk neraka jahanam khalidan, selama-lamanya, fiha, di neraka jahanam tersebut, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadap orang tersebut, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa ajjalahu adaban 'azima, dan Allah mempersiapkan bagi orang tersebut adaban 'azima, siksaan yang sangat besar, siksaan yang sangat agung. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu jangan main-main dengan nyawa orang yang beriman. Kalau tidak salah jangan main-main, kecuali kalau salah, dia ngerampok kita, dia mau bunuh kita, kita bela diri, nah tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau orang beriman, orang Islam, tidak punya salah kok pengen dibunuh, pengen dihabisi, maka hati-hati. Kata Sayyidina Abu Hurairah, orang yang membunuh orang yang beriman padahal tidak salah, maka orang tersebut kalau dibalas oleh Allah, dia akan berada di neraka selamanya. Waliyadzubillah min dzalik, kecuali kalau dia tobat. Ya kalau tobat semuanya diampuni. Tapi kalau dibalas oleh Allah, maka orang tersebut selama-lamanya di neraka, berkumpul dengan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian termasuk sesuatu yang menjadikan orang itu terkena imbas dari cinta terhadap dunia. Pertama ini tadi, dia sampai lupa daratan, mau membunuh siapapun yang dianggap mengganggu. Yang kedua, minimalnya orang itu kalau sudah gila dunia, cinta terhadap dunia, minimalnya Allah itu menyiksa dia dengan apa? Dihilangkan halawatul munajat. Orang itu tidak akan merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya dzikir, nikmatnya ibadah kepada Allah. Dia tidak akan pernah merasakan itu. Orang kalau sudah cinta dunia berlebihan, apalagi buru dunia sampai meninggal sholatnya, meninggal ibadahnya, maka orang yang semacam ini minimalnya dia itu terhalang dari ibadah, terhalang dari nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rasa nikmat. Orang itu kalau sudah cinta dunia, apalagi yang haram tetap diterjang, walaupun ahli ibadah, dia tidak merasakan nikmat ibadahnya. Apalagi kok nggak ibadah. Umpama ada orang yang ahli maksiat, terus ahli mengumpulkan yang haram, dia mengumpulkan dunia dari hal-hal yang haram, maka walaupun dia kelihatannya ahli ibadah, sholat jamaah 5 waktu, dzikir, baca Quran dan seterusnya, tapi tidak ada di hatinya rasa nikmat ibadah kepada. Kaya wong loro mangan, napa niku makan makanan semuanya pahit. Minum es, jus pahit, semuanya terasa pahit. Kenapa? Karena bermasalah lidahnya.
sakit itu lidahnya. Begitu juga orang yang cinta terhadap dunia sampai menerjang perintah-perintah Allah, maka minimal dia terhalang dari kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kerasa nikmat belas dikiri, enggak kerasa nikmat belas salate, enggak kerasa nikmat belas ngajine, enggak kerasa nikmat apa udah ada rasanya, sudah ampang, enggak ada rasanya apa-apa. Nah, ini perlu dikoreksi. Jangan-jangan kita terlalu cinta terhadap dunia sehingga hati kita tidak bisa merasakan itu semua. Lebih-lebih orang yang alim disebutkan oleh Malik bin Dinar di kitab-kitab terdahulu itu disebutkan bahwasanya Inna Allah Ta'ala yaqulu inna ahwana ma asna'u bil alim idza ahabad dunya an ukhrija halawata munajatihi min qalbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, paling sedikitnya sesuatu yang aku perbuat terhadap orang yang alim, kiai, ulama, tokoh, tapi cinta terhadap dunia, pengen dihormati, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya, sehingga melanggar perintah-perintah Allah. An ukhrija halawata munajati, aku cabut dari dia nikmatnya munajat berzikir kepadaku min qalbi, dari hatinya. Nauzubillah min dzalik. Oke, karena itu di sini pelajaran besar bahwasanya hati-hati terhadap fitnah dunia, sehingga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat kalau berhati-hati dari fitnah dunia tersebut. Kemudian yang terakhir di sini kata Imam Al-Bushairi, ada satu isyarat bahwasanya orang itu kalau melakukan pembunuhan dan dia melakukan fitnah, sudah bunuh fitnah orang, maka dia akan berada dalam kehidupan yang dipenuhi dengan rasa takut. Hidupnya dipenuhi dengan rasa takut sampai nanti akhirnya terbongkar itu. Seperti ini nanti yang membunuh akan terbongkar. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Serapat-rapatnya, serapi-rapinya bangkai itu ditutupi, maka baunya akan keluar juga. Begitu juga setiap pelanggaran, maksiat-maksiat, dosa-dosa besar yang kita tutupi, tapi kalau kita nggak tutupi dengan tobat, nggak segera tobat, maka pasti suatu ketika akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cepat-cepat tobat sebelum telat, sebelum Allah yang bongkar, akhirnya jadi orang yang malu, bahkan jadi orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kesimpulan terakhir, satu, bahaya daripada cinta terlalu besar terhadap dunia hingga lupa daratan, lupa perintah Allah, maka itu bisa menyebabkan orang lupa diri sampai membunuh sesama, bahkan bisa menjadikan minimal yaitu dia tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah kepada Allah itu nikmat rasanya. Kemudian yang kedua, bahaya bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa besar, membunuh dan seterusnya, kalau tidak segera tobat, maka bisa jadi suatu ketika Allah yang akan membongkar dosa tersebut. Akhirnya dia menjadi orang yang malu, akhirnya dia menjadi orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita semua dijaga oleh Allah dari ambisi duniawi yang berlebihan. Ya, kita semua ini cinta terhadap dunia. Siapa yang enggak cinta terhadap dunia? Tapi setidaknya dunia tersebut tidak menjadikan kita lupa daratan sehingga melanggar perintah-perintah Allah. Semoga diberi taufik oleh Allah hingga kita menjadi orang